Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afda, aku dikasih tugas merakit CPU nih, tapi aku nggak tahu caranya. Tenang aja Safira, aku sama Ganis bakal bantuin kamu merakit CPU biar kamu gak bingung lagi. Hah? Bener? Makasih ya. Sama-sama, sini aku ajarin, perhatikan baik-baik ya. Oke. Langkah pertama, kamu perlu menyiapkan komponen-komponen CPU, yaitu casing, motherboard, prosesor, heatsink, hard disk, RAM. Selanjutnya, Ganis yang akan bantuin kamu merakit CPU-nya. Langkah pertama, letakkan prosesor pada soket prosesor. Kemudian, cocokkan tembaga berbentuk segitiga pada prosesor dengan segitiga yang berada pada pin soket. Kemudian, kunci tuas pengaitnya. Serta pastikan kalian mengunci dengan benar ya. Selanjutnya, sejajarkan lengkungan pada RAM dengan tonjolan yang berada pada soket memori. Kemudian, kunci klipnya. Kemudian, letakkan heatsink di atas soket prosesor. Lalu, hubungkan bracket konektor pada masing-masing sisinya. Kemudian, hubungkan kabel ke soket kipas CPU. Kemudian, letakkan power supply atau PSU pada casing. Kemudian, kencangkan dengan baut pada masing-masing sisinya. Dan pastikan kalian memasang dengan benar ya. Lalu, pasang motherboard pada casing dengan cara mencocokkan lubang pada motherboard dengan lubang skrup yang terdapat pada casing. Motherboard yang sudah terpasang kemudian dikunci dengan skrup. Lalu, colokkan kabel PSU pada soket daya motherboard 20 atau 24 pin. Kemudian, pasangkan kabel daya SATA dan kabel data SATA ke harddisk. Harddisk yang telah dipasang kabel, kemudian dipasangkan pada casing CPU. Dan pastikan kalian memasang pada jaring-jaring atau bolong-bolong yang terdapat pada CPU. Selanjutnya adalah pemasangan kabel audio dan kabel panel. Kalian bisa melihat tulisan pada motherboard yang menyatakan bahwa itu adalah untuk kabel panel ataupun kabel audio. Kemudian, tutup casing yang terdapat input dan output port. Kemudian, pasang kabel front panel yang ada pada soket motherboard. Untuk port 1 dan 3, untuk HDD LED, untuk port 2 dan 4, untuk power LED, port 5 dan 7 untuk reset switch, dan port 6 8 untuk power switch, port 9 dikosongkan. Selanjutnya adalah penutupan casing. Teman-teman, pastikan kalian menutup casing dengan benar, agar casing tidak mudah copot. Yang terakhir dan paling penting adalah mencolokkan kabel power CPU ke port power. Kemudian, colokkan bagian yang lainnya ke stop kontak. Gimana Safira, kamu udah paham kan? Wah, paham kok. Makasih. Sama-sama Safira.